Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ainul Muslimatul Jannah dari kelas PAI 4B. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ilmu jiwa belajar. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori humanistik yang meliputi 3 poin. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, hal-hal penting yang harus diperhatikan. Yang ketiga, menurut para ahli. Yang pertama, pengertian. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Sifatnya lebih abstrak daripada 3 teori sebelumnya, yaitu teori behavioristik, kognitivistik, dan konstruktivistik. Lebih mendekati bidang kajian filsafat, teori belajar, psikoterapi daripada psikologi belajar. Poin kedua, hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam teori humanistik. 1. Lebih mementingkan isi daripada proses belajar. 2. Faktor motivasi dan pengalaman emosional penting sekali di dalam teori humanistik. Sebab tanpa ada motivasi dan keinginan peserta didik, maka tidak akan terjadi yang namanya asimilasi pengetahuan baru. Asimilasi adalah meleburkan budaya kemudian melahirkan budaya baru. Ketiga, pada prakteknya teori belajar apapun bisa digunakan dengan syarat tercapainya tujuan memanusiakan manusia atau pencapaian aktualisasi pemahaman diri, realisasi diri secara optimal. Keempat, teori humanistik bersifat elektik. Elektik yaitu memanfaatkan berbagai teori belajar agar tujuan memanusiakan manusia tercapai. Praktek di dalam teori humanistik berupa konsep, tetapi pengaplikasiannya bisa menggunakan teori-teori sebelumnya. Poin yang ketiga, menurut para ahli. Menurut Habermas, belajar itu baru akan terjadi jika ada interaksi antara individu dengan lingkungannya. Yang pertama, technical learning atau belajar teknis. Belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan alamnya secara benar. Kedua, practical learning atau belajar praktis. Belajar bagaimana seseorang dapat berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, yaitu dengan orang-orang di sekitarnya. Yang ketiga, emancipatory learning atau belajar emansipatoris. Belajar yang menekankan upaya agar seseorang mencapai suatu pemahaman dan kesadaran akan terjadinya perubahan atau transformasi budaya dengan lingkungan sosial. Jadi, belajar emansipatoris ini menekankan pada pencapaian pemahaman seseorang dan kesadaran yang penuh bagi diri seseorang terhadap perubahan dan transformasi budaya. Menurut Bloom dan Cardwell, dua tokoh ini melahirkan teori yang sangat terkenal dan sekarang dijadikan konsep pembelajaran di Indonesia. Bloom dan Cardwell lebih menekankan perhatian apa yang harus dikuasai oleh individu sebagai tujuan belajar. Setelah melalui peristiwa-peristiwa belajar, tujuan belajarnya menurut keduanya dikemukakan dengan sebutan sebagai taksonomi Bloom. Yang pertama, domain kognitif.
Ada 6 tingkatan kata sifat menjadi kata kerja. 1. Pengetahuan menjadi mengetahui. 2. Pemahaman menjadi memahami. 3. Penerapan menjadi menerapkan. 4. Analisis menjadi menganalisa. 5. Sintesis menjadi mengevaluasi. 6. Evaluasi menjadi menciptakan. Yang kedua, domain afektif. Pertama, pengenalan. Kesediaan memperhatikan suatu hal. Merespon. Kesediaan itu berpartisipasi dalam suatu kegiatan. Ketiga, penghargaan. Menghargai suatu nilai sebagai pedoman hidup. 4. Pengorganisasian. Kemampuan membentuk suatu sistem sebagai pedoman hidup. 5. Pengalaman. Pembentukan pola hidup. Kemampuan menghayati nilai dan membentuknya menjadi pola hidup yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, domain psikomotorik atau keterampilan. 1. Peniruan menjadi menirukan. 2. Penggunaan menjadi mengaplikasikan. 3. Ketepatan yang diaplikasikan benar. 4. Perangkaian menjadi merangkai dengan benar tentang suatu keterampilan. 5. Naturalisasi. Jadi, kita sebagai calon pendidik harus menerapkan teori humanistik untuk memahami cara belajar pada dimensi yang lebih luas dengan cara membuat konsep pendidik bersama pada tujuan pendidikan. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.